Oke, Pliny yang muda. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kembali lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Jangan lupa juga teman-teman juga follow Instagram saya, Twitter dan juga ada TikTok. Saya akan membahas banyak hal di sana. Dan juga hari ini saya akan membahas mengenai bukti sejarah lagi. Ini dalam seri sejarah ya. Bukti sejarah bahwa orang-orang Kristen di mula-mula dan juga Yesus itu dia adalah Tuhan dan disembah oleh para pengikutnya itu sudah dari abad yang pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu melencengkan bahwa Yesus sebelumnya nggak disembah dan kemudian sekarang disembah, itu jelas tidak bisa dibuktikan. Karena memang kami dalam orang Kristen ini memiliki bukti sejarah tentang Yesus yang adalah Tuhan dan layak disembah. Tapi buktinya kali ini saya tidak akan ambil dari sumber Alkitab langsung ya. Tapi sumbernya yang saya ambil adalah sumber dari sejarah, sejarawan dan juga bukti-bukti tulisan-tulisan pada abad yang pertama. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Pliny yang muda. Sebelumnya saya pernah membahas mengenai Tacitus dan juga Josephus Flavius, dan silahkan lihat di seri sejarah yang telah saya bahas. Kali ini kita akan bahas soal Pliny yang muda. Mari kita bahas. Oke, Pliny yang muda. Itu juga namanya adalah Caius Plinius Caecilius Secundus. Lahir sebagai Gaius Caecilius atau Gaius Caecilius Chilo itu tahun 61 dan wafat tahun 112. Jadi umurnya ini deket banget dengan Yesus. Dengan kelahiran Yesus Kristus, bahkan Yesus disalibkan, ini deket banget ya. Tahunnya bukan lebih dari 500 tahun, jelas itu berbeda. Tapi ini deket banget. Bahkan muridnya Yesus yang mati tahun 100, yaitu Yohanes murid Yesus, itu pun selisih umurnya kewafatannya cuma 12 tahun dengan orang ini, atau yang kita kenal sebagai Plinius. Nah, teman-teman yang terkasih, kita akan melihat catatan sejarah yang ia miliki. Sebenarnya latar belakangnya kita harus tahu dulu siapa sebenarnya orang ini. Kalau kita tahu, jadi orang ini atau Plinius ini adalah seorang penulis sejarah yang lahir di Como dekat Milan, Italia. Jadi dia adalah orang Roma, Italia. Yang Milan ya, kalau kalian tahu AC Milan, Inter Milan ya, disitulah dia lahir Plinius ini. Dan Plinius juga ia menjabat sebagai konsul pada zaman Kaisar Trajan. Dia adalah seorang konsultan pada pemerintahan Kaisar Trajan yang memerintah tahun 98 sampai 117. Tapi apakah dia sampai di jabatannya yang itu? Ternyata tidak, karena dia juga diangkat sebagai seorang gubernur. Dia diangkat sebagai gubernur provinsi Romawi di Pontus dan Bitinia, Turki tahun 101 sampai 110. Jadi menjelang kematiannya ya, sepertinya dia diangkat menjadi seorang gubernur provinsi, guys. Jadi ini adalah orang yang bukan main-main. Dia menjabat sebagai orang hebat ya pada zaman itu. Nah, pamannya Plinius yang tua membantu membesarkan dan mendidiknya. Mereka berdua menjadi saksi meletusnya Gunung Vesuvius tanggal 24 Agustus 78 Masehi. Ratusan tulisannya sekarang menjadi sumber informasi penting sejarah Romawi kuno. Ia adalah teman baik penulis sejarah Tacitus. Nah, teman-teman, berarti dia ini saksi mata meletusnya sebuah gunung pada waktu itu. Dan tulisannya juga menjadi bukti sejarah yang dipakai ilmuwan sampai saat ini. Jadi jelaslah dia ini bukan orang yang main-main ya. Dia bukan orang sembarangan yang dipungut dari pinggir jalan kemudian dijadikan rujukan. Nggak kayak siapa dulu yang tua-tua itu ya. Apologet Islam yang tua-tua itu. Dia mengatakan konsili Nikea tapi rujukannya tahun 90-an. Dibantai sama Pak Esra Soru pakai tulisan yang memang dari abad yang ketiga, abad keempat. Mati nggak? Mati dengan bukti sejarah kayak gitu. Memang dalam berapologet kita juga harus mengedepankan bukti sejarah ini. Kita lanjutkan ya. Nah,
Teman-teman, ini fragmen dari sebuah inskripsi yang mencantumkan nama Plinius, Basilika San Ambrogio Milan di Milan ya. Teman-teman juga jangan lupa ya belajar sejarah ini. Saya sudah series yang ketiga kali ini. Sebelumnya saya bahas tentang Tacitus, sejarawan abad 1, sorry. Akhirnya ditemukan bukti sejarah besar Yesus disalibkan. Nah, ini Tacitus ini sahabat dari Pliny tadi. Ya, Pliny yang muda. Jadi ini semuanya kait mengait ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Ternyata sejarah yang menyatakan Yesus benar-benar ada, Yesus yang benar-benar disalib, Yesus yang benar-benar disembah itu memang sudah ada dari dulu. Tulisannya pun masih ada sampai saat ini. Salah satunya dari sejarawan Pliny yang muda. Karena ada Pliny yang tua, ada Pliny yang muda. Yang tua itu pamannya dari yang muda ini. Jelas hidupnya duluan gitu. Tapi ya sama aja sebenarnya di mentoring juga. Hidupnya dekatan. Nah, teman-teman, Plinius meminta instruksi khusus untuk menginterogasi orang Kristen. Inilah bukti yang akan kita bahas. Pada waktu itu kita tahu ya bahwa orang Kristen itu dibenci di dalam kekaisaran Roma. Kenapa? Karena pada zaman itu kaisar itu sebagai kayak Tuhan gitu. Kaisar itu semacam Tuhan yang mana mereka itu juga disembah. Tetapi orang-orang Kristen ini ketika disuruh menyembah kepada raja atau kaisar, mereka nggak mau. Ingat juga Daniel kan, waktu itu disuruh menyembah raja karena dianggap dewa, mereka nggak mau. Dan ini juga kejadian dengan orang-orang Kristen pada abad pertama. Mereka disuruh menyembah kaisar tapi mereka nggak mau. Kalau waktu itu ada Kaisar Nero juga kan, jelas ya. Dan juga setelah itu ada banyak kaisar-kaisar yang lainnya, mereka juga mau disembah. Tetapi orang Kristen gak mau. Itulah kenapa Plinius ini ditugaskan, karena dia kan kerja di Trajan. Bukan kerja, jadi bawahannya Trajan. Jadi dia ini ditugaskan untuk menginterogasi orang Kristen. Kenapa kok gak mau menyembah dewa, raja atau kaisar, tapi kenapa bertahan di imannya walaupun diancam untuk dihukum mati. Nah, itulah yang akan kita temukan jawabannya. Oleh karena itu, fokus jangan kemana-mana, kita akan bahas. Ya guys, jadi tulisan Pliny itu dia semacam surat begitu yang diberikan kepada pimpinannya. Surat yang diberikan kepada pimpinannya yang mana di sini kalau kita lihat Pliny Letters ya, 1096 sampai 97. Di sini bagaimana Pliny the Younger was governor of Pontus Britannia from 111 sampai 113. We have a whole set of exchange of his letter with the Emperor Trajan on a variety of administrative politic matters. Jadi ini ditujukan ya Pliny to Emperor Trajan. Jadi ke Trajan. Yang mana Trajan waktu itu pimpinannya Pliny ya. Dan juga ada dua sebenarnya, Trajan kepada Pliny. Ini surat balasan dari Trajan kepada Pliny. Tapi nanti yang kita lihat mengenai Yesus itu di dalam ini, Pliny to Emperor Trajan, kepada Trajan. Ya teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, Pliny Letters masih sama sebenarnya. Saya kutip bagian ini. Bahkan di sini ada a hymn to Christ as to a God. Ini sudah jelas-jelas kalau kita lihat bagian ini bagaimana dikatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya yang menyatakan bukan Pliny. Ini tulisan Pliny ketika Pliny mewawancarai pengikut Yesus. Dan pengikut Yesus seringkali menyanyi untuk Yesus yang adalah Tuhan. Jelas seperti itu. Yang jelas ini pembuktian bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan dan disembah pada waktu itu. Dan Yesus benar-benar ada, bukan hanya isapan jempol semata. Karena ada saksi mata banyak banget. Nah teman-teman, kalau kita lihat di situ bagaimana bahasa Inggris ya tentunya banyak orang yang nggak ngerti bahasa Inggris. Dan bahkan kalau kita paksakan untuk membahas dalam bahasa Inggris mungkin ada sebagian orang juga nggak ngerti gitu. Jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa langsung cek aja di internet tuh banyak banget. Pliny, cari aja Pliny yang muda, tulisan Pliny mengenai Yesus. Pasti akan muncul banyak banget di situ. Dan teman-teman apa isinya? Begini isinya. Plinius Epistle tulisannya dalam 1096 ya, dikatakan mereka mempunyai kebiasaan untuk berkumpul. Mereka ini siapa? Mereka ini jelas orang Kristen memiliki kebiasaan untuk berkumpul pada hari-hari tertentu sebelum fajar. Sebelum fajar tuh mereka biasa ngumpul-ngumpul.
di mana mereka menyanyi bait-bait lagu bergantian kepada Kristus tadi, hymn to Jesus Christ of God ya. Nah, Yesus yang adalah Tuhan itu dinyanyikan bait-bait lagu oleh para pengikutnya orang Kristen. Seperti kepada dewa dan mengikat diri dengan sumpah takzim. Seperti pada dewa. Jadi kebiasaan di sana bagaimana jika ada orang yang menyembah dewa itu menyanyi-nyanyi untuk dewa. Tapi di sini orang-orang Kristen nggak menyanyi untuk dewa, tidak menyanyi untuk raja, tidak menyembah raja, tetapi orang Kristen dikatakan di situ bahwa mereka menyembah kepada Yesus Kristus aja. Dan kalau kita lihat berarti ini membuktikan bahwa pengikut Yesus ya memang sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kan sejak abad pertama. Jadi kalau ada yang dibilang Yesus baru diangkat Tuhan pada konsili Nikea, itu jelas orang yang nggak ngerti sejarah cuy. Kita lanjut ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa dan mengikat diri dengan sumpah takzim bukan untuk melakukan perbuatan jahat. Nah, perhatikan, bukan untuk melakukan perbuatan jahat, melainkan untuk tidak pernah melakukan kejahatan, pencurian, perzinahan, tidak pernah bersaksi dusta, tidak mengingkari kepercayaan bila mana mereka dipanggil untuk diserahkan. Artinya mereka berkumpul itu untuk memuji Tuhan Yesus. Kedua, mereka berkumpul itu jelas dikatakan di situ bagaimana mereka tidak ingin berbuat dosa. Yang ketiga, mereka tidak akan mengingkari imannya ketika dipanggil dan minta pertanggungjawaban dari raja ataupun kaisar. Mereka tetap setia. Dan apalagi yang dilakukan? Kalau kita lihat ketika ini berakhir, mereka mempunyai adat untuk pergi dan berkumpul kembali untuk makan bersama yang hanya berupa makanan biasa dan sederhana. Makan-makan kecil lah. Itu seperti gereja mula-mula yang ada dalam kisah para rasul, bagaimana mereka memecahkan roti, membagi-bagikannya, makan sama-sama sebagai bentuk ucapan syukur bagaimana Tuhan memelihara mereka. Ini kegiatan dari orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi inilah bukti yang jelas dalam tulisan Pliny yang mana ketika dia menginterogasi orang-orang Kristen, didapatilah bahwa mereka itu tidak mau menyembah kaisar, tetapi mereka menyembah kepada Yesus yang adalah Tuhan. Selain itu juga mereka taat kepada Tuhan dan tidak melakukan kejahatan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, sebagaimana hukum Taurat tertulis demikian ya. Dan juga selain itu mereka juga kalau kita lihat setia sampai mati, walaupun diancam mau dibunuh, mau disiksa, mereka tetap setia pada Yesus sampai mati. Nah, kesetiaan ini tentunya dilakukan sama orang yang benar-benar yakin dengan imannya ya. Dan juga yang terakhir mereka suka kumpul untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Inilah pembahasan sejarah kita hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, menambah iman kita semakin taat dan setia pada Yesus, dan kita semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.